Anda menyaksikan Nusantara Business Hour pemirsa, lalu terkait dengan rebalancing dari MSCI, sebetulnya seperti apa prospek dari IHSG? Dan kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan Hans Kui, co-founder Pasar Dana. Selamat sore Pak Hans, bagaimana Pak Ya, melihat dari prospek IHSG sendiri seperti apa? Dan kalau kita mengacu memang di sesi satu untuk hari Rabu setelah rebalancing dari MSCI sendiri kita melihat memang IHSG sempat tergerus lebih dari 1%. Dan dari beberapa hari sebelumnya pun juga IHSG melorot dan juga berdarah. Apakah memang respon dari investor sendiri terbilang berlebihan dan apa sebetulnya menjadi perhatian dari mereka setelah rebalancing MSCI ini? ya, jadi memang kalau kita lihat dari pekan ini memang pelaku pasar salah satu yang dicermati adalah rebalancing MSCI ya. Jadi keluarnya tanggal 12 kemarin ya sebenarnya subuh tapi jadi di kita baru keluar di tanggal 13 gitu. Nanti implementasi daripada rebalancing ini maksimum baru berlaku pada 1 Juni ya. Sehingga kalau kita lihat Pak Manajer dalam periode ini biasanya kalau passive fund dia nggak akan cepat-cepat melakukan rebalancing portofolio dia, mungkin bertahap, tapi dia akan eksekusi banyak pada tanggal 29 Mei gitu. Nah, jadi yang sekarang kita lihat pasar mengadjust gitu ya. Jadi bukan passive fund yang adjust lebih banyak tapi pelaku pasarnya mengadjust dari kebijakan tersebut. Nah, kita lihat sebenarnya pasar kita tidak terlihat terlalu panik sebenarnya ya dari pagi hari Jumat ini ya, perdagangan Jumat, karena tidak terjadi trading halt pada pasar kita. Jadi penurunannya termanage gitu biarpun ada 100 poin lebih penurunan yang terjadi. Nah, yang kedua adalah rata-rata saham yang dikeluarkan dari standar indeks itu turun ya, ada yang 10%, 13%. Nah, kalau kita lihat TPIA yang kelihatan mengalami ARB, auto rejection bawah. Tetapi secara umum bisa kita katakan pasar nggak terlalu panik akibat dari rebalancing yang dilakukan oleh MSCI. Nampaknya sebagian pergerakan harga itu sudah di price in pada pergerakan harga saham tersebut gitu ya. Dan nanti kita akan melihat mungkin akan ada goncangan kembali sedikit di akhir Mei gitu ya, karena kemungkinan beberapa saham yang dikeluarkan tadi ya dia akan mengalami adjustment, yaitu fund-fund pasif fund tadi akan melakukan penjualan kembali pada 29 Mei nanti. Ya, Pak Hans, tapi kan Anda memang menyatakan bahwa investor terbilang tidak panik ya kalau melihat situasi yang saat ini dan memang tidak trading hold untuk IHSG sendiri. Namun kalau untuk prospeknya ke depan seperti apa? Karena kan memang untuk implementasi ini masih di beberapa bulan mendatang atau tepatnya bulan mendatang. Apakah memang kita masih akan mengalami fase-fase IHSG terus terparkir di zona merah atau masih ada potensi bahwa kita akan mendekati level 7 ribuan, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya PR kita nggak cuma MSCI ya. Jadi dari awal tahun itu kita kan ada PR di Januari akhir itu MSCI ketika dia mengatakan berpotensi menurunkan pasar kita ke frontier market bila tidak ada perubahan gitu. Kemudian masalah kita yang kedua di awal Februari itu ada Moody's ya. Kemudian di awal Maret ada Fitch yang menyampaikan tentang masalah pada surat sovereign ini ya, lebih ke pengelolaan fiskal kita ya, surat utang kita gitu ya, di mana mereka menurunkan outlook kita dari netral menjadi negatif, yang punya indikasi bahwa kalau dalam 12 sampai 18 bulan pemerintah tidak melakukan perbaikan pada fiskal, itu rating kita berpotensi turun. Nah, tetapi harus jadi catatan kita bahwa Indonesia itu di investment grade, kalaupun turun rating kita, kita masih di investment grade, tetapi di istilahnya di tier terbawah di investment grade. Kalau turun sekali lagi, baru kita keluar dari investment grade. Kemudian ada juga di Februari, yaitu perang antara AS ya yang bersama Israel melakukan invasi ke Iran. Jadi ada 3 faktor tadi. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini
otoritas kita merespon dengan cukup bagus dengan reformasi pasar modal, sehingga kalau kita lihat Indonesia itu terhindar dari potensi turun ke frontier market. Itu yang dikhawatirkan. Nah, tetapi bahwa bobot kita akan turun itu udah diprediksi oleh banyak pihak, oleh analis, pelaku pasar, bahkan otoritas juga udah memperkirakan hal tersebut gitu. Nah, sekarang kalau kelihatannya kan dalam statement di bulan April gitu ya, MSCI itu mengapresiasi apa yang dilakukan otoritas kita. Nah, harapan kita adalah tentu pembukuan yang dilakukan itu segera dicabut gitu ya. Jadi kalau udah pembukuannya dicabut, sehingga kalau kita lihat nanti ke depan pada evaluasi berikutnya gitu ya, itu ada potensi saham-saham kita bisa masuk ke sana gitu ya. Kalau kita lihat kan ini review berikutnya 12 Agustus ya, dengan target efektif 1 September. Kalau sekarang review 12 Mei, efektif 1 Juni. Nanti harapannya yang review di 12 Agustus itu efektif 1 September. Kalau freeze kita udah dibuka, berarti nanti ada saham kita yang di-add masuk lagi ke dalam gitu. Jadi itu akan jadi sentimen positif bagi kita. Nah, saat ini kalau kita lihat banyak yang di small cap itu ya ada 12 atau 13 ya nampaknya yang dikeluarkan gitu ya dari list mereka gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga ada beberapa yang terindikasi harusnya bisa naik kelas gitu. Tetapi karena kita kena freeze gitu ya, jadi kita melihat itu nggak mengalami peningkatan gitu ya. Harusnya saham-saham tadi mungkin bisa naik kelas, tapi karena di freeze, jadi dia nggak naik kelas, malah dia dikeluarkan dulu gitu. Tapi nanti sesudah itu potensi mereka akan masuk gitu. Belum lagi ada pendatang-pendatang baru ya, mungkin ada Bumi, kemudian PTRO, itu juga ada potensi untuk masuk ke indeks MSCI. Ya, Pak Hans, tapi menarik Pak, di tengah-tengah isu rebalancing MSCI ini kan kita melihat memang status Indonesia masih bertahan di emerging market. Seberapa besar potensi ini atau pengaruh ini terhadap stabilitas pasar kita, Pak? Iya, ini cukup penting ya. Jadi kalau kita mendadak diturunkan dari emerging market menuju frontier market, itu yang sangat besar dananya keluar. Tetapi dengan tetap bertahan di emerging market, ya kita mengalami penurunan bobot gitu ya. Tetapi kita harus ingat bahwa dulu India juga pernah mengalami kasus serupa. Kemudian mereka melakukan reformasi, perbaikan ya, halangan untuk investor asing diperbaiki gitu ya. Kemudian dia melakukan beberapa hal gitu ya, digitalisasi dan macam-macam yang dilakukan. Akhirnya jumlah investor India itu kan naik gitu ya, dari 20 jutaan sampai 200 jutaan. Kemudian hari ini India adalah salah satu emerging market yang paling diminati ya di negara-negara emerging market oleh investor asing gitu. Nah, tentu juga kita berharap bahwa reformasi yang dilakukan oleh otoritas kita gitu ya, itu bisa membawa Indonesia menjadi salah satu pasar yang diminati gitu. Nah, sebagai tambahan gitu ya, kita lihat ya, Hong Kong waktu bermasalah mereka meng-apply HSC ya, High Shareholder Concentration ya, itu listnya dikeluarkan oleh Hong Kong. Nah, Hong Kong jadi menarik setelah mengeluarkan hal tersebut. Kemudian ketika India menghadapi masalah, mereka melakukan beberapa hal. Pertama adalah keterbukaan informasi investor atau pemegang saham sampai 1%. Tadinya biasanya standar dunia 5%. India 1%, Indonesia melakukan hal yang sama 1%. Kemudian granularity klasifikasi investor ya, itu Indonesia dari 9 berubah jadi 39. Di India juga melakukan hal yang mirip ya, jadi klasifikasi investornya diperbanyak gitu. Nah, sekarang hari ini Indonesia menggabungkan dua aspek tadi ya, apa yang dilakukan di Hong Kong diambil, apa yang dilakukan India diambil, itu digabung di Indonesia. Nah, sehingga kalau kita lihat dari aspek transparansinya, Indonesia naik menjadi salah satu bursa paling transparan di dunia. Nah, ini yang menyebabkan kita punya ekspektasi bursa kita bisa mengalami perbaikan di masa depan. Baik, dialog yang sangat menarik Pak, sehingga ini harusnya bisa menjadi pertimbangan Pak ya untuk pelaku pasar melihat seperti apa arah IHSG di pekan depan, mengingat untuk pekan ini sudah berakhir, berarti 3 hari kemarin kegiatan pasar saham domestik kita. Sekali lagi terima kasih Hans Kui, co-founder Pasar Dana telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu.
Ya, terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi menyudahi perjumpaan kita di Nusantara Bisnis Amor. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Antono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Setiap hari dunia bergerak cepat. Dari meja redaksi kami sajikan berita dengan analisis yang